Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Rizka Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan struktur interkoneksi bus. Struktur interkoneksi bus, sebuah saluran yang dapat menjembatani komunikasi data antara piranti input atau output dengan memori dan CPU yang disebut bus. Struktur interkoneksi bus harus mensupport beberapa jenis komunikasi data antar komponen, diantaranya pertama, transfer data dari modul input atau output ke modul memori atau sebaliknya. Kedua, komunikasi data dari CPU ke memori atau sebaliknya. Ketiga, komunikasi data dari modul input atau ke output ke CPU atau sebaliknya. Bus secara struktural terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, data bus. Saluran data bus digunakan sebagai lintasan terjadinya perpindahan data dari satu modul ke modul lainnya. Kedua, address bus. Pada saluran address bus, informasi berupa alamat pengirim data dan alamat tujuan data yang dikirim akan dilewatkan. Ketiga, control bus. Control bus adalah melakukan pengontrolan terhadap data bus dan address bus dengan setiap periferal yang tersambung. Struktur interkoneksi bus. Prinsip operasi dasar penggunaan bus oleh modul sebagai berikut. Pertama, ketika akan melakukan pengiriman data, modul akan mengirimkan permintaan penggunaan saluran bus untuk pertama kali. Kedua, jika request tersebut disetujui, modul akan mengirimkan data melalui bus ke modul perangkat lainnya. Ketiga, jika modul tertentu menginginkan data dari modul lainnya, akan didahului dengan mengirimkan request kepada bus. Keempat, jika request tersebut disetujui, modul yang bersangkutan akan mengirimkan permintaan kepada modul melalui control bus dan address bus. Kelima, setelah data yang berisi permintaan kepada modul tujuan sampai, maka proses akan berulang mulai dari urutan nomor 1. Sementara itu, modul pengirim akan menunggu jawaban dari modul tujuan. Struktur interkoneksi bus. Bus adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai konduktor listrik yang dapat menghantarkan setiap data-data yang dikomunikasikan oleh setiap modul-modul komputer. Bus dalam komputer secara fisik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saluran bus bersifat tetap dan saluran bus yang penggunaannya bersifat fleksibel. Saluran permanen bersifat tetap adalah bus yang terpasang pada mainboard komputer yang menghubungkan komponen-komponen yang terpasang pada mainboard. Saluran yang bersifat fleksibel adalah bus berupa soket atau modul-modul tertentu pada slot tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.